Setiap hari, bukankah kita berdoa, memohon kepada Tuhan, meminta berkat, meminta penyertaannya, meminta perlindungannya. Dalam arti kata lain, Tuhan, jauhkan aku dari kekurangan. Tuhan, jauhkan aku dari mara bahaya dan malapetaka atau penderitaan. Tetapi faktanya, kenyataannya kita tidak bisa menghindari sebuah penderitaan di dalam kehidupan ini. Suka atau tidak suka, welcome atau tidak welcome, maka penderitaan itu menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana kita bisa tetap kuat di tengah-tengah penderitaan? Bagaimana kita melihat kacamata yang lain mengartikan sebuah penderitaan? Hari ini sebuah kesaksian nyata. Saya kenal beliau yang namanya Marcel Gunn ini, alumni dari gereja Oikos Perth, dan beliau saat ini merupakan anggota dari gereja Oikos Online yang saya gembalakan. Lewat kisah hidupnya, dia bercerita selama 3 tahun dia menderita sakit. Dan kalau diakumulasi selama 3 tahun sakit ini, 1 tahunnya itu terbaring di rumah sakit yang sangat menjenuhkan, sangat melelahkan. Setiap hari ketemu dokter, ketemu suster, ambil darah, lalu mendapatkan hasil tesnya, menyebabkan perasaannya harus turun naik karena ada berita-berita yang tidak baik yang harus didengar. Minum obat, x-ray, periksa ini, periksa itu, dan kalau diakumulasi sekali lagi, 1 bulan di rumah sakit keluar, harus masuk lagi 2 bulan, keluar, dan seterusnya. Selama 3 tahun sakit, 1 tahun terbaring di rumah sakit, dan 2 tahun itu hanya tinggal di apartemen. Tidak boleh keluar, kalaupun boleh keluar, durasi waktu yang sangat terbatas, sangat menjenuhkan. 3 tahun beliau sakit. Lalu kita akan mulai bertanya kepada beliau ini, apa perasaannya, pernahkah putus asa, pernahkah kecewa? Pernahkah pengen give up? Mari kita saksikan cuplikannya. Pernah nggak rasa putus asa? Putus asa pasti ada sih, Koda. Pasti ada. Kapan yang paling terberat waktu kamu ngadepin? Jujur aja belum lama ini. Belum lama ini? Kurang lebih sebelum saya transplant yang kedua ini. Daripada mesti ngabisin biaya segini besar lagi. Saya pikir udahlah Tuhan, kayaknya sudah waktunya juga. Apalagi udah hidupnya nggak susah amat lah, Emil. Udah oke, udah bisa melihat banyak hal yang baik juga dari Tuhan. And ya rasanya udah cukup juga, mendingan Tuhan ngambil nyawa saya. Kita sudah menyaksikan cuplikan videonya. Mungkin kita bertanya, penderitaan yang dialami kok begitu berat? Apakah Tuhan tahu? Yang pasti Tuhan tahu. Penderitaan yang dihadapi setiap orang percaya itu menandakan bahwa Tuhan peduli. Menandakan bahwa Roma 8:28 harus digenapi. Tuhan bekerja sama untuk mendatangkan kebaikan. Dia tahu isi hati kita. Dia tahu waktu kita menderita. Dia tahu kekuatan kita. Dia yang maha tahu. Tetapi kita yang tidak tahu, maka kita harus belajar. Maka satu hal yang kita bisa belajar, apa yang harus kita tahu. Di tengah-tengah menghadapi orang yang menderita seperti Marcel Gunn ini. Mari kita lanjutkan cuplikan videonya, apa yang harus kita tahu sehingga kita bisa belajar dan kita bisa diberkati. Yang pasti sih perhatian yang datang aja duduk di samping atau cuma nemenin ngobrol atau gimana, itu udah sangat membantu sekali sih. Pokoknya datang, at least kasih tahu aja kalau hey, gua care loh sama kamu dan I love you, dan perasaan being loved sama perasaan yang kita di take care sama orang lain itu benar-benar support banget sih. Support banget ya, buat juga kesembuhan, buat semangat, membawa harapan, betul, gitu ya. Betul. Nah, hari ini teman-teman denger nih ya. Jadi kalau ada orang yang sakit itu sangat membutuhkan ya kepedulian. Ya datang aja, be there, duduk, dengerin, bahwa kita care. Itu sangat menolong banget untuk recovery kesembuhannya, untuk semangat hidupnya. Itu
Marcel katakan demikian. Ayo teman-teman, dan juga kamu gak keberatan dong kalau kamu orang yang gak kenal kamu nonton kamu hari ini, mungkin nanti di Instagram tag kamu, ngomong kamu ya. Nah, jadi teman-teman dimanapun Anda berada ya, selama betul-betul ini peduli, ya saya percayakan di dunia ini bukan seperti Marcel, ada banyak orang. Yuk kita mulai peduli yuk. Ambil jempol kita daripada buat hoakan, daripada buat yang enggak-enggak. Kita bilang dong, Marvel aku doain kamu, peduli sama kamu. Jadi welcome saya lagi nih ya, bisa teks sama kamu, ngomong-ngomong, dengerin walaupun nggak bisa hadir di Singapura. Saat ini kita ada di Singapura, ya mungkin bisa lewat itu ya, Instagram, Facebook dan sebagainya. Itu pesan yang pertama yang saya percaya banyak orang belajar ya. Saya juga belajar, semua kita mau belajar untuk be there. Yang kedua apa? Kalau kita pengen tahu dari orang di luarnya apa gitu? Yang kedua mungkin agak mohon maaf kalau ada yang sering melakukan juga. Jangan pernah pura-pura jadi dokter, Bapak Ibu. Kalau misalnya apa ya namanya, mungkin lebih ke arah menggurui atau dokter-dokter Google itu loh. Terkadang kalau misalnya memang kita lagi sakit atau saya sama yang lain lagi sakit, mental kami udah terpakai banget buat nahan sakit, buat mengatasin semua yang namanya beban-beban di pikiran, pressure itu. I guess yang namanya apa ya namanya, yang memberitahu kalau misalnya makan ini nih bisa biar sembuh, makan buah apel ini, buah ini, terus pakai obat ini deh kayaknya bisa bagus deh. Oh kata dokter ini bisa begini-begini. Mohon maaf kalau yang begitu-begitu kadang-kadang malah nambah beban pikiran juga sih. Kalau kita tanya mengapa dia harus mengalami penderitaan yang sedemikian rupa, tentu tidak ada satupun yang bisa menjelaskan secara jelas dan benar, kecuali hanya Tuhan yang tahu. Tapi dalam menanggapi tentang perspektif sebuah penderitaan, saya diberkati oleh seorang tokoh di Alkitab yang bernama Naomi. Kita tahu Naomi memiliki suami dan 2 orang putra. Karena kelaparan di Israel, tanah terjanji. Lalu dia pergi bersama kedua putranya ini dan suaminya ke tanah Moab untuk menyambung hidupnya, untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Tetapi ternyata di tanah Moab dia tidak mendapatkan apa yang dia mimpikan. Suaminya meninggal, 2 anaknya yang bertemu yang telah menikah di tanah Moab dan juga harus meninggal kedua anaknya. Dia harus hidup bersama mantunya. Dan di tengah-tengah penderitaan seperti ini, Naomi berkata-kata demikian. Tetapi ia berkata kepada mereka, janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Marah, sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dengan tangan yang penuh aku pergi, dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebut aku Naomi? Karena Tuhan telah menaikkan saksi menentang aku, dan yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Rut 1 ayat 20-21. Itulah yang diperkatakan oleh Naomi. Tetapi kalau kita baca secara plain, kita baca secara polos, bahwa itu sebuah ungkapan hati yang pahit, hati yang mengalami kekecewaan sama Tuhan. Tetapi kalau lebih dalam kita mendalami dengan bimbingan dan pertolongan Tuhan, kita mengerti bahwa jeritan hati Naomi waktu mengungkapkan kalimat perkataan yang baru saja kita baca, justru dia bersyukur. Dia berkata, Tuhan terima kasih engkau peduli kepadaku. Karena melalui peristiwa itu aku mengerti kenapa aku meninggalkan tanah terjanji yang Tuhan janjikan, yang berlimpah susu dan madu, tetapi aku tidak setia kepada Tuhan, dan aku meninggalkannya pergi ke tanah asing di Moab. Dan di tempat itu Tuhan berbicara melalui suamiku yang dipanggil pulang, melalui kedua anakku yang dipanggil pulang. Karena Tuhan punya rencana yang jauh lebih baik, jauh lebih besar. Tuhan peduli kepada aku sehingga aku kembali ke jalan Tuhan, kembali kepada apa yang Tuhan kehendaki dan inginkan di dalam kehidupan saya. Jeritan hati Naomi harus kita pahami bahwa Tuhan baik dan punya rencana yang besar dalam kehidupan Naomi. Lalu bagaimana dengan kehidupan Marcel Gan ini? Tentu kita juga bisa belajar
Kita tidak tahu apa yang sedang terjadi. Kita tidak tahu apa yang Tuhan sedang berbicara. Tetapi yang kita tahu hari ini dengar kesaksiannya. Bagaimana di tengah-tengah penderitaan selama 3 tahun ini. Ia bisa mengalami Tuhan dan melihat Tuhan. Kamu masih melihat penyertaan Tuhan gitu loh. Di mana kamu lihat penyertaan Tuhan gitu loh kan? 3 tahun gitu kan. Apa tadi transplant tuh neurobone itu kan. Kok bisa kamu bisa bilang gitu loh. Melihat Tuhan, coba ceritain gimana? Soalnya memang dari dulu percaya sih kalau Tuhan itu Immanuel, Tuhan yang selalu menyertai dan selalu ada buat kita semua. Dan dari 63 kali kemo ini, udah nggak kehitung bone marrow aspiration, di mana mesti dipatahin sumsum tulang belakangnya buat ngecek cancer, dan belum lagi dimasukin jarum panjang buat di lumbar puncture di tulang belakang juga, plus banyak macam lagi, masukin pipa ke tangan, masukin pipa ke otak ini juga. Jadi dari semua treatment itu, side effect-nya juga banyak yang parah juga sih, nggak dipungkiri juga. Dan dari situ justru pas waktu saya lagi jatuh benar-benar kesakitan banget, yang namanya depressed dan macam-macam, selalu nggak tahu gimana ceritanya. Di sini tuh berasa hangat banget sih, nggak tahu gimana cerita, dan ada damai sejahtera yang selalu menaungi gitu, nggak tahu gimana ceritanya. Dan biarpun lagi sendiri sekalipun ditinggal suster atau dokter, kan mereka juga sibuk juga, selalu berasa kayak ada satu sosok yang nemenin terus, dan bukan dengan aura-aura yang nggak bagus negatif itu, tapi ini lebih membawa kehangatan, memberi damai sukacita, dan nggak bisa dijelaskan gimana ceritanya, tapi selalu yang namanya waktu saya lagi kesakitan, waktu dipatahin tadi tulangnya dan macam-macam, selalu penyertaan itu nggak berkesudahan banget sih. Dan di situ benar-benar percaya banget kalau Tuhan itu selalu menyertai dimanapun dan kapanpun dan bagaimanapun kondisi kita. Dari cuplikan kesaksian Marcel Gunn ini, kita mendapatkan satu kekuatan. Kita melihat iman yang sejati ada di dalam dirinya. Dia merasakan bagaimana Tuhan hadir di tengah-tengah kesakitan dan penderitaannya. Dan dia masih percaya kepada Tuhan. Bukankah sering kali kita hanya mau ikut Tuhan waktu kita di atas, waktu kita enak, waktu kita sehat, waktu kita berkelimpahan. Tapi jarang sekali kita tetap iring Tuhan, ikut Tuhan pada waktu kita di lembah, waktu kita kekurangan, waktu kita sakit. Seperti apa yang Marcel Gunn ini alami. Tapi dari peristiwa ini saya bisa melihat kehidupan Marcel Gunn ini seperti Rasul Paulus yang dia tulis di dalam 2 Korintus pasal keempat ayat 16. Saya akan bacakan untuk kita semua. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami diperbarui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar dari penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Dari pembacaan firman Tuhan ini, lalu menyaksikan kehidupan Marcel Gunn ini, maka saya diberkati. Saya menemukan ada iman yang sejati di dalam kehidupan dan kesaksiannya. Nah, sekarang bagaimana kita semua yang sedang mengalami penderitaan apapun yang sedang kita alami? Apakah kita melihat dari perspektif yang berbeda? Bahwa memang manusia jasmani kita, outward kita tambah melemah. Kita lihat, kita saksikan. Mungkin kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan. Tetapi kalau kita punya perspektif Tuhan, cara melihat yang berbeda, inward kita, manusia batinia kita, manusia rohani kita, diperbarui dari hari lepas hari. Manusia yang luarnya boleh bertambah lemah, tapi manusia batinia, roh kita, tambah dikuatkan hari lepas hari. Itulah yang saya artikan menjadi iman yang sejati. Semoga saya memilikinya, kita semua memilikinya, sehingga penderitaan apapun yang sedang kita alami, kalau bersama Tuhan, yaitu Tuhan menyertai, kita tetap melihat penyertaannya, maka ada satu kekuatan, tangan yang tidak kita lihat, tapi kita rasakan,
bekerja di dalam kita, memberi kekuatan, memberi penghiburan, dan menjadikan kita sadar bahwa di dunia ini bukan tempat tinggal kita selamanya, karena Tuhan menyediakan tempat yang jauh lebih baik buat setiap kita. Tetap percaya kepada Tuhan, tetap berharap kepada Dia, karena segala sesuatu tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Mari, dimanapun saat ini kita berada, kita sedang mengalami satu penderitaan. Kita mungkin berkata, Tuhan saya udah gak kuat lagi, Tuhan saya gak sanggup lagi. Tapi biar firman Tuhan ini boleh menguatkan setiap kita. Kita punya masalah sakit penyakit, keuangan, masalah rumah tangga, apapun yang membuatkan kita menderita. Kita nggak undang, kita nggak mau, tapi hadir dalam hidup kita. Mari kita minta kekuatan dari Tuhan untuk memperbarui manusia rohani kita. Mari kita berdoa. Hamba berdoa Bapak, Engkau memberi satu perspektif yang berbeda sehingga bisa melihat rencana Tuhan, bisa melihat kekuatan Tuhan yang terus memperbarui manusia rohaninya. Dan kami percaya bahwa akan mengerti rencana Tuhan, maka cara menanggapi, cara melihat, cara mengatasi suatu penderitaan akan berbeda. Diundang Tuhan untuk hadir dalam kehidupannya. Bapa, berkati anak-anak-Mu, hadir dalam hidup mereka, sehingga mereka mengerti rencana-Mu yang jauh lebih besar di dalam kehidupan setiap kami, orang-orang yang percaya dan berharap kepadamu. Dalam nama di atas segala nama, hamba berdoa, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati.